Ya, sudah bertambah narasumbernya, yaitu ada Pak Yasin selaku mantan pimpinan KPK. Selamat malam Pak Yasin. Selamat malam Mbak. Sudah bergabung bersama kami. Tapi saya akan lanjutkan Pak Yasin. Tadi kita kan sudah berbicara terkait bagaimana tugas dan juga kewenangan dari KPK DKI atau KPK Ibu Kota tadi kalau Bu Tata menyatakan. Nah, saya menuju ke Bang Refli. Bang Refli, kalau Anda punya tanggapan terkait dengan dibentuknya KPK DKI Jakarta ini, banyak yang mengatakan kenapa sih ini kok jadi tumpang tindih dengan tugas inspektorat? Mestinya Ucok dulu nih, Ucok nih paling Kalau saya ini begini, perspektif saya ya, saya termasuk orang yang selalu menginginkan bahwa pemberantasan korupsi itu tidak jalan di tempat. Ya. Harus ada langkah-langkah inovatif, ya, jadi progresif. Saya sebagai contoh misalnya, ketika polisi mau membentuk Densus Tipikor misalnya, saya termasuk yang setuju, mendukung. Tapi kan kita tahu suara-suara civil society mengatakan jangan, nanti akan begini, akan begitu. Dengan KPK. Padahal kita tahu kalau kita tidak bergerak, ya negara ini seperti ini saja dalam hal pemberantasan korupsi. Makanya saya suka inovasi-inovasi untuk melakukan pemberantasan korupsi. Soal hasilnya kita lihat. Jadi lebih baik kita melakukan inovasi, lalu kemudian kita lihat hasilnya, ketimbang inovasi itu kita cegah dari awal. Oke, jadi Anda melihat dibentuknya KPK Ibu Kota ini adalah sebagai bentuk inovasi? Ya, saya berharap bahwa revolusi mental itu dikerjakan oleh Gubernur DKI sekarang yang ada. Kan? Misalnya kita tahu bahwa sebenarnya kan yang paling penting kita ini selain kita membangun fisik kan membangun mental. Mental tidak korupsi, ya, mental tidak memperkaya diri sendiri ketika menjabat sesuatu, ya, amanah dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang tidak gampang, apalagi kita kalau hidup di daerah kekuasaan, dan kekuasaan itu banyak mendatangkan resources misalnya. Nah, itu kan godaannya luar biasa. Nah, saya kira banyak penguasa-penguasa dan orang-orang lingkaran kekuasaan akhirnya terjebak soal-soal seperti itu. Tetapi ketika dia mendapatkan mandat dari rakyat, ya kita harus menyerahkan kepada yang bersangkutan. Saya selalu mengatakan kompetisi politik itu harus diakhiri. Sudahlah, berakhir kompetisi politik, sekarang kesempatannya untuk bekerja. Tapi ya sekarang presiden udah mikir lagi untuk kompetisi politik lagi. Jadi saya kira kapan bekerjanya. Jadi rentang 5 tahun itu 6 bulan pertama adjustment, 2,5 tahun berikutnya kerja, lalu kemudian sisa 2 tahun pemanasan untuk yang pemilu berikutnya. Makanya saya kira cycle pemilu kita itu yang harus kita perbaiki. Nah, sekarang bagi Gubernur DKI, ya ini adalah fase bekerja untuk membuktikan bahwa janji-janji politiknya itu bisa dilaksanakan dan jauh akan lebih baik dibandingkan gubernur sebelumnya. Dengan harus membuat badan baru untuk pencegahan korupsi. Itu a matter of cara, ya kan? Nah, jadi kalau soal cara saya tidak terlalu peduli. Kalau cara itu ya ada orang yang pengen caranya sudah mempertahankan institusi yang lama, ya kan? Atau ya sudah institusi lama ini harus ditandem, ya. Nah, tetapi saya tidak mau bicara soal double cost dan lain sebagainya. Itu biar beliau samping ini saja bicara. Tapi saya ingin bicara, ingin bahwa 5 tahun ke depan, ya, Jakarta ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kan begitu. Ini harus ditranslatekan, Bang. Ya, itu negara gemar ripah lo jinawi, ya kan, korupsinya tidak ada. Kemudian kalau misalnya kita ada urusan birokrasi gampang dilayani, punglinya tidak ada, mengurus IMB gampang, ya kan. Kalau ke BPN misalnya Badan Pertahanan Nasional, sertifikatnya tidak ganda dan lain sebagainya, ngurus apapun gampang. Dan mungkin salah satu caranya adalah dengan adanya KPK bahkan ini. Bila perlu semuanya itu elektronifikasi misalnya tanpa bertemu orang. Saya misalnya pernah notaris yang sampai saat ini berterima kasih sangat besar kepada Denny Indrayana, walaupun dimaki-maki saya tahu di waktu jadi Wamenkumham. Dia membuat elektronifikasi yang namanya fidusia. Padahal fidusia itu bagi notaris kecil sekali honornya. Satu fidusia itu berapa kontraknya. Bisa dibayangkan kalau tidak elektronifikasi, tidak online misalnya, masa notaris dari Kalimantan sana datang ke Jakarta untuk mengurus hal seperti itu. Nah, makanya hal-hal seperti itu yang saya harapkan bahwa dengan budget yang powerful. Sekarang berapa? 70 triliun ya? 70-an triliun. Tidak ada gubernur di republik ini yang
mengontrol dana budget seperti 70-an triliun dan in a single power, ya kan? Oke, jadi Bang Refli mengatakan Gitu. bahwa ini sebenarnya adalah mungkin kita lihat dulu caranya untuk pemberantasan korupsi atau pencegahan Saya korupsi. tidak perlu tahu caranya seperti apa, yang penting korupsi hilang di Jakarta, itu saja. Oke, saya ke Bang Ucok deh. Bang Ucok kalau punya pandangan terkait dengan adanya KPK Ibu Kota ini apa? Ya, saya sih melihatnya apa namanya, badannya gede atau banyak persoalan gitu ya, banyak persoalan di DKI, tapi nggak punya kewenangan yang betul pas untuk menyelesaikan banyak persoalan di DKI itu. Ini Termasuk- KPK Ibu Kota ya, ini. KPK DKI Kan itu. pencegahan, Bang. Iya, makanya kan kewenangannya nggak ada pencegahan itu. Udah jelas kan, pencegahan itu kan paling hanya ngumpulin data. Kalau udah dikumpulin satu kasus, harus laporkan dulu ke ini, ke atasan Pak Gubernur. Pak Gubernur ini mau kemana nih? Apakah mau ke ke aparat hukum atau kemana? di apa ditaruh gitu kan? Nah itu kan mereka nggak punya yang namanya kayak KPK yang asli gitu kan. Tapi memang mereka itu hanya ngumpulin data, kalau ada orang investigasi, menginvestigasi. Sekarang aja belum ada staf ya Pak Mbak ya. Tapi kan begini Bang, kalau seandainya mereka punya kewenangan lebih, banyak yang mengatakan lah ini nanti kan berarti bisa tumpang tindih dengan aparat penegak hukum. Iya, itu juga persoalannya lagi. Itu juga dilema. Makanya saya bilang KPK DKI ini adalah sebuah dilema gitu. Kalau tidak kalau dia dikasih kewenangan penuh nanti akan bertabrakan. Tidak dikasih ya dia nanti, menurut saya nanti ke depan mati tidak mau, hidup tidak mau, nanti bisa aja kayak gitu nanti hidupnya gitu, karena kewenangan banyak masalah. Nanti lama-lama yang saya takutin Mbak Tata putus asa. Waduh, ini lagi muncul, ini lagi muncul. Ini kan Tapi banyak ini perizinan apapun. Ini DKI itu perizinan, pendapatan, udah itu rekrutmen rekrutmen yang KKN. Itu di DKI inilah yang baik komplit. Pokoknya kalau melihat Indonesia, itu nggak masalah korupsi itu ada di situ. Nah inilah yang bagaimana sistemnya mau dibangun seperti apa, belum kelihatan jelas kan. Oke, ada yang Belum mengatakan jelas. bahwa sebenarnya ini kita ini sebenarnya sudah ada sistem, yaitu ada inspektorat, ada polisi, ada Iya. KPK, ada jaksa. Apakah dengan dibentuknya KPK Ibu Kota ini menunjukkan bahwa sistem yang lama itu tidak bisa berjalan? Bukan tidak bisa berjalan sistem lama, tapi tidak bisa dipercayai oleh mungkin ada inspektorat, tapi Pak Anies mungkin kurang percaya terhadap inspektorat ini, maka Ikut bermain begitu gitu ya, kekhawatirannya. takut kan banyak kasus inspektorat nggak bisa menangani gitu kan, makanya digantilah dengan orang-orangnya gitu kan. Jadi ini pendekatannya tetap aja pendekatan struktural gitu. Kalau pendekatan struktural ya tetap saja nanti bentukannya ke undang-undang lagi, nanti ke kerja nanti gitu Oke. aja gitu. Bu Tata, kira-kira kekhawatirannya Bang Ucok ini mungkin terjadi kah? Ya, pertama-tama begini, saya ingin menyetujui ya atau sepakat dengan pendapatnya Mas Refli bahwa sebenarnya Jakarta ini kompleks ya. Jakarta ini kompleks dengan adanya misalnya budget yang besar 77 triliun ya APBD-nya, dan kemudian juga lebih dari 7.000 aparatur daerah. Ya. Dengan juga kekhususan Jakarta juga yang itu memiliki kewenangan yang lebih daripada gubernur-gubernur lain ya. Nah, saya lihat bahwa 5 gubernur terakhir ini melihat memang Jakarta ini perlu diurus dengan dengan cara yang khusus, sehingga mengapa TGUPP ini muncul ya, mulai dari Gubernur Pak Jokowi kan waktu itu artinya. Kemarin tadi Bang Ucok menyoroti ini kewenangannya apa ini kalau enggak? Artinya begini, saya ingin mengatakan bahwa ini bukan ide baru TGUPP ini, bahwa 5 gubernur sebelum dengan Pak Anies ini Baik, yang ada terakhir Pak Jokowi, Pak Ahok pun juga ada TGUPP. ini menganggap bahwa ada satu tangan yang diperlukan karena mengurus Jakarta ini tidak mudah ya. Nah, memang ada badan-badan yang di bawahnya dinas-dinas SKPD ya, dan badan-badan biru-biru termasuk inspektorat yang memang sudah diberi kewenangan khusus ya. Namun gubernur ini sebagai orang yang terpilih secara langsung oleh dalam pilkada ini kan memiliki janji-janji dan program tersendiri ya, yang harus segera direalisasikan dan harus segera diharmonisasikan dengan birokrasi. Nah, gubernur sendirian tentu saja tidak akan cepat untuk melakukan itu. Jadi harus dibantu. Harus dibantu. Nah, inilah menurut saya
mengapa ide TGUPP ini muncul selama mulai dari Pak Jokowi ya, dari ide yang waktu itu juga di pemerintah pusat kan ada yang UKP 4 ya, untuk mempercepat pembangunan. Nah, Berbicara masalah kewenangan, Bu. kewenangan, oke. Nah, kalau tadi kritiknya adalah kewenangan untuk KPK Ibu Kota, ini adalah inovasi ya dari Pak Anies untuk melakukan good and open governance sebetulnya ya. Tapi tadi Mas Uconi mengkhawatirkan ini jangan-jangan nanti Bu Tata putus asa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Sebagai sebuah inovasi, ini memang trial and error untuk sekarang ya. Memang kewenangannya seperti ini, cara kerjanya begini. Tetapi dasar hukum dari kami dari KPK Ibu Kota ini kan sebenarnya peraturan gubernur. Dan apabila nantinya dibutuhkan kewenangan-kewenangan yang lebih, itu tentunya nanti akan kemungkinan akan bisa diberikan karena maksudnya berdasarkan pada tentunya pertimbangan dari gubernur. Karena ini adalah dasar hukumnya adalah memang surat peraturan gubernur ya. Oke, saya ke Pak Yasin. Pak Yasin ini kan dulu pernah jadi pimpinan KPK, Pak. Sekarang ada badan lain, Pak, walaupun mungkin bukan pemberantasan, Pak, tapi namanya lebih ke cenderung pencegahan. Mudahkah, Pak, bisa berkoordinasi antara KPK, kemudian KPK DKI ini dengan aparat penegak hukum lainnya? Atau jangan sampai ini nanti tumpang tindih? Ya, ada TGUPP itu sebelumnya kan ada itu seperti itu. Dan sekarang namanya KPK DKI kan yang santer kan seperti itu. Tugasnya adalah membantu gubernur dalam percepatan pembangunan, kan begitu, Bu. Nah, kalau itu ranahnya pencegahan, KPK kan juga punya ranah pencegahan. KPK gandeng Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga semua kementerian dan lembaga itu juga ada program koordinasi supervisi bidang pencegahan. Yang orientasinya adalah mempercepat program pelaksanaan dari tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi, dan juga ada Menpan di situ. Apa kurang gitu loh permasalahannya. Kalau untuk khusus DKI sendiri, Pak, kan sekarang yang dipelototi Bu Tata ini kan di DKI. Justru itu, tidak ada bedanya DKI dengan yang lain, saya kira gitu loh. Jadi kalau pembentukan lembaga itu dianggap inovasi, kalau bisa inovasi yang tidak melanggar aturan perundangan, ini pertama. Karena tim ini sifatnya adalah temporer dan bentukan lembaganya adalah tidak permanen, dan sistem penggajiannya harus sesuai dengan standar biaya masukan yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Nggak ada misalnya saja suatu lembaga, entah itu kementerian atau lembaga, yang bisa mengalokasikan anggaran tanpa adanya batas aturan yang diacu. Khususnya adalah standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan. Apa sih yang sebenarnya dikhawatirkan Pak Yasin dengan dibentuknya KPK Ibu Kota ini? Kalau seandainya nanti akhirnya harus dalam rangka berkoordinasi dengan banyak pihak. Ya. Nah, itu istilahnya itu harus legal dulu. Misalnya tim ahli di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang sifatnya adalah tim ahli yang sifatnya tidak permanen. Itu bisa didanai, ada lokasinya, ada budget sesuai dengan SK bersama. Bappenas dengan Kementerian Keuangan itu mengalokasikan untuk tim-tim ahli itu sesuai dengan alokasinya. Dan alokasi itu maksudnya tuh penggajiannya tuh sesuai dengan aturan nasional. Jadi Anda lebih mengerti ke situ ya, Pak ya. Tapi kalau Anda berbicara masalah tumpang tindih dan lain sebagainya, Anda tidak ada kekhawatiran di bidang itu. Sifatnya komplementer memang, tapi yang DKI itu harus mengacu kepada sistem yang dikembangkan oleh lembaga yang punya kewenangan di bidang pencegahan. Oke, baik, kita nanti akan membahasnya lebih dalam, Pak, di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami.